Kali ini, kita akan diajak menyelami sebuah legenda yang, benar-benar menggetarkan dari tanah Papua. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang pemuda, tentang pengorbanan, dan tentang keajaiban yang lahir dari sebuah keputusasaan yang paling dalam. Inilah dia, legenda Kabo Pui dan batu ajaibnya. Nah, kita mulai dari sini. Dari dalam hati seorang pahlawan. Coba bayangkan, sebuah kegelisahan yang begitu mendalam yang ternyata, inilah yang akan jadi awal dari sebuah perjalanan yang luar biasa untuk menyelamatkan semua orang yang ia cintai. Cerita ini membawa kita ke Kampung Kayo Batu di Jayapura. Dulu, tempat ini tuh hidup banget, terkenal kemana-mana karena kerajinan gerabahnya yang indah. Tapi sekarang, yang ada hanyalah bayangan kelaparan yang menyelimuti setiap sudut kampung. Pahit sekali. Jadi apa sih yang jadi pusat kehidupan mereka? Namanya sempe. Dan ini bukan sekedar gerabah biasa ya. Sempe itu adalah identitas mereka, warisan, sekaligus seni. Coba lihat suku Pui misalnya. Mereka menghiasinya dengan motif kadal dan buaya. Itu jadi simbol ikatan mereka sama alam. Dan inilah yang perlahan-lahan hilang dari genggaman mereka. Alam yang dulunya jadi sahabat, sekarang seolah-olah memalingkan muka. Tanah yang subur jadi gersang. Teluk yang dulu kayak ikan, sekarang kosong melompong. Bisa dibayangkan kan, semua sumber kehidupan mereka benar-benar mengering, dan yang tersisa cuma keputusasaan. Dan inilah dampak yang paling menyakitkan dari semua ini. Ini bukan lagi soal panen yang gagal atau jala yang kosong, bukan. Ini tentang anak-anak, tentang orang tua yang harus tidur menahan lapar saat malam tiba. Ya Tuhan, setiap malam adalah perjuangan untuk sekedar bertahan hidup. Jadi, di tengah kegelapan yang pekat ini, ada satu pertanyaan yang menggantung. Apakah ini akhir dari kayu batu? Apa nasib mereka sudah tamat? Atau mungkinkah ada secercah harapan yang akan muncul dari tempat yang sama sekali nggak terduga? Ternyata, harapan itu datang. Datang lewat seorang pemuda bernama Kabo Pui. Entah bagaimana, sebuah mimpi misterius seolah membisikkan jalan keluar. Mimpi inilah yang mendorongnya untuk memulai sebuah perjalanan. Perjalanan yang akan menguji batas keberanian dan keyakinannya sampai titik darah penghabisan. Jadi apa yang dia lihat dalam mimpinya? Begini, ada sebuah batu pipih yang indah sekali, berkilau. Lalu ada tanah liat yang warnanya merah pekat. Dan yang terpenting, dia melihat gambaran kampungnya kembali hidup dan sejahtera. Mimpi inilah yang menjadi kompasnya, satu-satunya petunjuk yang dia punya. Tapi dia nggak pergi begitu saja. Sebelum berangkat, Kabo bikin perjanjian sama saudaranya, namanya Tiage. Jadi begini pembagian tugasnya. Kabo yang akan pergi mencari batu itu. Sementara Tiage, dia harus tetap tinggal di kampung dan waspada, mengamati setiap pertanda dari alam. Ini adalah sebuah janji yang kelak akan menentukan nasib mereka semua. Dan perjalanannya pun dimulai, tapi dia nggak sendirian. Dia ditemani anjingnya yang super setia, Abu. Berdua mereka menyusuri sungai, mendaki bukit-bukit yang terjal, sampai harus menembus hutan lebat dan kabut yang tebal. Setiap langkah yang mereka ambil itu ujian loh, sebuah bukti kesetiaan dan tekad yang sama sekali nggak tergoyahkan. Nah, ujian pertamanya datang di Kampung Abar. Sebenarnya dia disambut dengan hangat di sana, tapi permintaannya untuk belajar bikin gerabah ditolak mentah-mentah sama para tetua adat. Coba bayangkan, ini penolakan yang bisa bikin semangat siapapun patah kan? Tapi tidak bagi Kabo Pui. Dia nggak menyerah. Perjalanannya terus berlanjut, membawanya semakin jauh, semakin tinggi, sampai ke sebuah titik di mana mimpinya hampir jadi kenyataan. Tapi dia akan segera belajar satu hal, bahwa setiap keajaiban itu selalu menuntut sebuah harga. Dan di sanalah itu terjadi, di Kampung Ormung. Matanya terpaku pada satu sosok, pemimpin kampung, Sirwai. Dan di tangan Sirwai, ada batu itu. Batu pipih indah dari mimpinya, kini ada di dunia nyata, tepat di depan matanya. Bisa bayangin nggak gimana jantungnya berdebar kencang saat itu? Lalu Sirwai, sang pemimpin, mengungkapkan kebenarannya. Dia bilang, batu itu memang ajaib. Batu itu bisa menyelamatkan kampungmu. Tapi, ada satu syarat yang benar-benar mengerikan. Untuk mendapatkan kekuatan itu, Kabo Pui harus menyerahkan nyawanya sendiri. Dengan kebenaran yang begitu berat di pundaknya, Kabo Pui pun diantar menuju takdirnya. Ini adalah perjalanan terakhirnya. Dan perjalanan ini bukan lagi tentang menemukan sesuatu, tapi tentang memberikan segalanya. Seketika, bayangan wajah-wajah lapar di kampungnya
melintas di benaknya. Wajah keluarganya, tetangganya, wajah anak-anak. Dan saat itu juga, tanpa ragu sedikit pun, didorong oleh rasa cinta yang begitu luar biasa, dia menerima takdirnya, hidupnya untuk kehidupan mereka. Di puncak Tanjung Suwaja, saat energi gaib itu mengalir dalam dirinya, tiba-tiba bumi bergemuruh hebat. Sebuah celah menganga terbuka lebar tepat di bawah kakinya. Dan dalam sekejap, celah itu menelan Chabo dan juga anjingnya yang setia, Abu. Lalu menutup kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan akhir dari cerita. Sama sekali bukan. Pengorbanan Chabo Pui itu ibarat benih yang justru akan menumbuhkan kehidupan baru bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Kematiannya adalah sebuah hadiah. Sementara itu, jauh di Kayo Batu, Tiage menyaksikan pertanda yang dulu dijanjikan saudaranya. Tiba-tiba, ikan-ikan memenuhi teluk. Petir menyambar dari langit yang tadinya cerah dan tanah terasa bergetar. Saat itulah Tiage tahu, waktunya telah tiba untuk memenuhi bagiannya dari janji mereka. Tanpa buang waktu, Tiage Wah langsung bergegas menuju Tanjung Suwaja. Dia terus mengikuti jejak kaki saudaranya sampai ke sebuah titik di mana jejak itu berhenti, tepat di atas sepetak tanah merah yang aneh. Dan saat dia mulai menggali, tangannya menyentuh sesuatu, benda yang dicarinya, batu ajaib itu, warisan terakhir dari Chabo. Dengan batu ajaib dan tanah liat merah itu, penduduk desa pun menciptakan jenis gerabah yang baru. Dan untuk menghormati pahlawan mereka, mereka menamainya Kechabo. Sebuah nama yang akan selamanya mereka kenang sebagai pengingat atas pengorbanan yang telah menyelamatkan mereka semua. Dan persis seperti dalam mimpi Chabo Pui, keajaiban itu benar-benar terjadi. Kelaparan berakhir, tanah kembali subur, dan Kechabo membawa kemakmuran yang telah lama hilang kembali ke kampung Kayo Batu. Pengorbanan satu orang telah memberikan kehidupan bagi begitu banyak orang. Legenda Chabo Pui ini kan meninggalkan pesan moral yang dalam banget ya. Pertama soal keberanian untuk berkorban demi kebaikan bersama. Lalu kita juga lihat kekuatan dari kesetiaan dan persahabatan ya kan, dari sosok Abu. Pentingnya solidaritas dan komunitas juga terasa banget. Dan kita juga diajarkan soal kebijaksanaan untuk mendengarkan intuisi dan alam, seperti mimpi Chabo dan pertanda yang dilihat Tiage. Dan yang terakhir, betapa perlunya kita punya harapan, bahkan di saat-saat yang paling gelap sekalipun. Pada akhirnya, legenda ini nggak cuma jadi cerita pengantar tidur. Ini jadi pertanyaan untuk kita semua. Untuk kamu, untuk saya. Kalau kita dihadapkan pada kesulitan untuk melindungi komunitas dan orang-orang yang kita sayangi, sejauh mana kita bersedia melangkah? Pengorbanan apa yang rela kita buat?